ingin maaf lagi jikalau kamera saya seperti ini, karena ya memang dari laptopnya seperti ini. Oke, tapi saya tetap bersyukur kepada Tuhan karena diberikan kesempatan ini, kesempatan yang baik ini, saya bisa membagikan sedikit dari firman Tuhan. Dan pada malam hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dari buku Sejarah Para Nabi, bab yang ke-64 dengan judul Daud sebagai seorang buronan. Kita telah belajar tentang Daud dari bab 62. Dari Daud di Urapi yang telah dikasih tahu oleh PHD Sahabat, kemudian Daud yang melawan Goliat yang dikabarkan oleh PHD Rizky kemarin Jumat, dan sekarang belajar lagi tentang Daud sebagai seorang buronan. Kalau kita melihat dari bagaimana Daud telah memperjuangkan bangsa Israel, membuat bangsa Israel menuju kemenangan, seperti tidak masuk akal dari seorang pahlawan tiba-tiba menjadi seorang buronan. Nah, oleh karena itu kita akan belajar kenapa Daud bisa menjadi seorang buronan, apa penyebabnya, bagaimana penyertaan Tuhan dalam perjalanan Daud, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Belajar tentang Daud sebagai seorang buronan, ini dimulai dengan setelah Daud berhasil mengalahkan Goliat, dia telah menjadi seorang pahlawan, dia telah menjadi dekat sama Yonatan, menjadi seorang saudara, diangkat di sana. Kemudian Saul menyuruh Daud untuk menjadi seorang pemimpin pasukan. Akhirnya Daud disuruh berperang, dan akhirnya Daud selalu menang. Suatu ketika sudah memenangkan, ada satu pertempuran yang telah dimenangkan oleh Daud dengan Saul, dan mereka kembali, disinilah masalah itu dimulai. Sudah benar. Nah, ketika Daud dan Saul telah menyelesaikan satu peperangan itu, orang Israel berteriak, Raja Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud 10.000. Atau bisa juga dikatakan, Raja Daud mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Di sini masalah itu dimulai. Kenapa saya bilang masalah itu dimulai di sini? Karena untuk mengetahui masalahnya, kita terlebih dahulu tahu dulu tentang sifat daripada Raja Saul. Raja Saul, dia memiliki sifat yaitu ingin dipuji. Saul memiliki tabiat ingin dipuji. Segala sesuatu ditandai oleh keinginannya untuk dipuji, serta sifat meninggikan diri. Ukuran tentang yang benar dan salah ditentukan oleh ukuran yang rendah dari pujian orang banyak. Dan yang utama dengan Saul ialah pujian manusia. Di sini kita bisa lihat bagaimana Raja Saul di sini sangat ingin dipuji, dan dia sangat ingin dipuji oleh manusia. Sedangkan dia lupa bahwa tidak seorang pun selamat jika hidup untuk menyenangkan manusia, dan tidak berusaha untuk lebih dahulu mencari persetujuan dari Allah. Dan oleh karena sifat yang ingin dipuji ini, ketika dia mendengar bahwa Raja Saul telah mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa, timbullah suatu amarah di dalam hatinya, atau kita bisa mengenal dengan kata-kata iri hati. Iri hati. Nah, jadi masalah awalnya adalah adanya iri hati dari Raja Saul terhadap Daud. Dan iri hati ini itulah membawa kepada kehancuran nantinya, di mana kita bisa melihat nantinya pada ingin mencoba untuk membunuh Daud. Dan iri hati ini juga lah yang sama yang telah terjadi ketika peristiwa Adam dan Hawa. Lebih tepatnya anak-anak mereka itu Kain dan Habel. Bagaimana si Habel cemburu terhadap Kain. Nah, inilah iri hati di sini. Di mana dikatakan bahwa apabila kebencian Saul terhadap Daud bertambah, ia menjadi lebih giat untuk mencari kesempatan membunuhnya. Tetapi tidak ada satupun dari antara rencana terhadap orang yang diurapi Tuhan itu berhasil. Raja Saul menyerahkan dirinya kepada pengadilan roh jahat yang memerintah dirinya. Sedangkan Daud, dia berharap kepada dia yang hebat dalam hikmat dan berkuasa untuk melepaskan. Dia di sini adalah Tuhan itu sendiri. Dari sini kita bisa lihat bagaimana perbedaan sifat antara Saul dan juga Daud. Saul di sini dia telah terkendalikan oleh roh jahat itu sendiri, yaitu sifat iri hati itu sendiri. Dan hal inilah yang membuat kehancuran nantinya, yang membuat adanya harus ada pengorbanan di sana. Sedangkan Daud dia selalu berserah kepada Tuhan. Dan hasil dari dia selalu berserah kepada Tuhan kita bisa baca di poin yang pertama. Tetapi tidak ada satupun dari antara rencananya terhadap orang yang diurapi Tuhan itu berhasil. Dengan kata Tuhan menjaga Daud.
tabiat Daud yang tidak bercela membakar murka raja. Ia merasa bahwa hidup dan kehadiran Daud mendatangkan suatu teguran kepadanya. Oleh karena dengan beda yang amat nyata, itu telah menyatakan tabiatnya sendiri sehingga tidak menguntungkannya. Seringkali juga dalam kehidupan kita itu seperti ini. Kita mungkin melihat orang yang lebih baik di hadapan kita. Mungkin dia lebih pintar daripada kita. Dia dikagumi oleh orang-orang banyak. Akhirnya kita cemburu terhadapnya. Kita merasa kayak, kenapa sih harus dia yang diberkati Tuhan, kenapa nggak saya? Saya dari dulu ingin kayak gini. Tapi kenapa dia dengan mudahnya mendapatkan itu? Seringkali hal yang terjadi di kehidupan kita. Dan iri hatilah yang telah menjadikan Saul menderita dan menempatkan bawahannya rendah hati itu dalam bahaya. Ketika iri hati muncul, ada rasa tidak enak dalam diri kita dan juga akan ada efek terhadap orang yang kita irikan tersebut. Sama seperti di sini, akibat daripada iri hati si Saul ini, maka kita bisa melihat bagaimana peristiwa pertama yang dilakukan oleh Saul adalah melemparkan tombak kepada Daud ketika dia bermain kecapi. Kita tahu bagaimana Daud ini sangat setia kepada Saul. Bagaimana Daud telah melayani Saul dengan baik. Dan tentu memang di sini juga Saul sudah mulai menerima Daud, tapi kan iri hatinya. Maka ketika Saul memainkan kecapi tersebut, walaupun Daud sangat menyukai ketika Saul sangat menyukai ketika Daud memainkan kecapi, dia tiba-tiba melemparkan tombak kepada si Daud. Dan hal ini terjadi dua kali. Di mana yang pertama kali di situ Tuhan menyelamatkan Daud juga, dan yang kedua kali juga memang Tuhan menyelamatkan Daud. Dan yang pertama, ketika Tuhan telah menyelamatkan Daud, disinilah dikatakan bahwa si Saul dikuasai oleh roh jahat itu sendiri, yang termakan oleh keinginan untuk membunuh si Daud ini. Karena dia cemburu sama si Daud. Dia cemburu bagaimana nanti kalau orang-orang menganggap Daud itu lebih cocok sebagai raja dibandingkan dirinya. Kemudian peristiwa yang kedua yang dicapai oleh karena iri hati ini adalah Saul memasang jerat bagi kaki Daud. Dia mendesak Daud untuk memimpin peperangan dengan bangsa Filistin dengan disertai keberanian yang lebih besar lagi dan menjanjikan sebagai upah keberaniannya itu menikahkannya dengan anak perempuan yang sulung. Tapi kalau kita melihat ceritanya, ketika Daud berhasil menang akan peperangan ini, yang dimana di awalnya dibilang, apalah aku, sehingga aku bisa menjadi seorang menantu daripada raja. Di sini kita bisa lihat bagaimana Saul tidak sungguh-sungguh ingin menikahkan Daud dengan anak sulungnya. Dengan cara anak sulungnya dinikahkan dengan orang lain. Dan yang kedua, dan hal ini terjadi dua kali. Dan hal yang kedua kalinya itulah di mana si Saul di sini dia memberikan lagi kepada Daud sesuatu kata-kata untuk menikahi anaknya, anak yang bungsunya. Dan ini juga karena anak bungsunya sayang kepada Daud. Dan dia di sini memberikan suatu perintah untuk menyuruh Daud membunuh setidaknya 100 orang daripada bangsa Filistin dengan tujuan adalah untuk membunuh Daud dalam peperangan tersebut. Tapi Daud berhasil melewati semua itu dengan lindungan Tuhan. Dan pada akhirnya anak bungsu daripada Saul harus diberikan kepada Daud. Dan melihat hal ini Saul tidak senang lagi. Dan apa yang terjadi ketika Saul telah memberikan anak bungsunya kepada Daud? Peristiwa ketiga terjadi lagi. Mulailah dari awalnya mungkin secara tidak terang-terangan, awalnya mungkin masih dengan cara yang halus, dengan cara yang tidak langsung, sekarang udah mulai secara langsung Saul menunjukkan ketidaksukaannya itu. Saul mulai mengeluarkan perintah kepada Yonatan dan juga pegawai-pegawai istana untuk membunuh Daud. Sudah mulai lebih naik lagi di sini. Bagaimana awalnya secara tidak terang-terangan, sekarang sudah mulai terang-terangan. Dan hal ini diberitahukan Yonatan kepada Daud. Kepada Daud bahwa engkau akan dibunuh. Bagaimana supaya engkau lari terlebih dahulu. Dan di sini Yonatan berhasil untuk menenangkan si Saul ini dengan cara dia menjelaskan bagaimana Daud telah berhasil untuk membuat Israel ini semakin maju, semakin menang dalam banyak peperangan, dan akhirnya Saul bisa tenang walau hanya untuk sementara. Kemudian peristiwa berikutnya adalah Saul menginginkan mata-mata agar mereka menangkap Daud bila mana ia keluar pada waktu pagi dan membunuhnya. Hal ini terjadi ketika mereka telah berperang kembali, telah
berhasil untuk menangkan si Saul dan Daud berperang kembali, dikatakan di situ bahwa orang-orang Israel lebih memuji Daud lagi. Dan disitulah si Saul menjadi marah lagi kepada Daud dan ingin membunuh Daud kembali. Dan ketika Daud memainkan kecapinya, sekali lagi Saul ingin melemparkan tombak tersebut kepada Daud. Dan ketika Daud telah berhasil keluar, dia lari ke rumahnya, dan situlah kata-kata yang dikatakan, bagaimana Saul mengirim mata-mata agar menangkap Daud, yang mana ia keluar pada waktu pagi dan membunuhnya. Tapi hal ini diketahui oleh istrinya si Daud, yaitu Mikal. Dan oleh karena itu Mikal mengatakan kepada Daud tentang niat ayahnya ini, dan menasihatkan Daud untuk lari. Dan peristiwa berikutnya adalah, karena iri hati ini, Saul sampai mengirim pesuruh ke Rama, tempat Samuel dan Daud, dengan tujuan membawa kembali ke Gibea agar dapat dibunuh. Dan peristiwa berikutnya adalah tidak mengizinkan Yonatan naik takhta kerajaan Israel selama Daud masih hidup, dan menyuruh agar Daud dipanggil segera agar ia dibunuh. Kita bisa lihat di sini bagaimana ketika iri hati telah merasuki Raja Saul ini, bagaimana ketika dia sudah terpengaruhi oleh kekuatan jahat ini, roh-roh jahat ini, yaitu iri hati ini, maka segala hal yang dilakukan adalah hal yang tidak benar. Semuanya bertujuan untuk menjatuhkan daripada si Daud ini, untuk membunuh Daud. Begitu juga ketika kita mengalami rasa iri hati kita. Mungkin ketika kita iri dengan seseorang, kita akan berusaha bagaimana menjatuhkan orang tersebut. Dan hal ini adalah hal yang sangat salah. Hal ini adalah hal yang sangat Tuhan tidak inginkan untuk kita lakukan. Kemudian di sini kita akan melihat bagaimana dari sisi perjalanan Daud. Tadi kita bisa telah melihat bagaimana dari sisi Saul, masalah awalnya sehingga si Daud ini harus melarikan dirinya. Makanya dikatakan Daud sebagai seorang buronan. Dia seorang buronan karena dia takut akan si Saul yang mengejar dia, ingin membunuh dia. Dan inilah dia dari sisi Daud. Ketika Daud telah mengalahkan Goliat dan menjadi saudara dengan Yonatan, serta dipercaya Saul untuk memimpin pasukan, serta Saul mengharapkan juga bahwa hubungannya dengan Daud akan menjadi suatu pelindung kepada dirinya sendiri. Kita bisa lihat di sini udah ada masalahnya juga, bagaimana Saul mengharapkan bahwa hubungannya dengan Daud akan menjadi suatu pelindung kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu ketika mereka kembali dari peperangan dan kemudian orang bilang Daud telah mengalahkan Saul telah mengalahkan beribu-ribu pasukan, sedangkan Daud beraksa-laksa, iri hati itu muncul. Kenapa? Karena yang diinginkan Saul adalah pelindung kepada dirinya sendiri. Sesuatu yang membuat nama dirinya itu semakin naik lagi. Sesuatu yang membuat nama dirinya itu semakin terkenal di antara orang-orang Israel. Bukan nama Daud itu, tapi nama dirinya sendiri. Nah, kemudian segala ujian dan kesukaran yang menimpa dirinya melalui sikap permusuhan Saul akan menuntun dia merasakan ketergantungannya kepada Allah dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Sikap persahabatan Yonatan terhadap Daud adalah juga merupakan pimpinan Allah untuk melihara hidup calon pemimpin Israel. Jadi pelarian daripada Daud ini, bagaimana dikatakan Daud sebagai seorang buronan ini, baik dari yang tadi kita telah bahas apa yang telah dilakukan oleh Saul selama dia merasa iri kepada Daud, itu adalah untuk menuntun Daud menjadi seorang pemimpin Israel yang baik. Menuntun Daud untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih bergantung lagi kepada Tuhan. Hal-hal yang telah dilalui Daud adalah Daud dilemparkan dengan tombak. Peristiwa pertama ini tadi sempat disinggung di mana peristiwa oleh si Raja Saul. Ketika Daud sedang bermain kecapi, menghibur Raja Saul, yang dimana Saul menyukai hal tersebut. Saul tiba-tiba melempar Daud dengan tombak. Tapi karena dia dekat kepada Tuhan, dimana kita tahu sifatnya tadi, sifat Daud yang selalu dekat kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka Tuhan melindungi Daud. Sehingga tombak yang dilemparkan kepada Daud itu tidak melukai Daud sama sekali. Kemudian yang kedua adalah Daud diangkat menjadi kepala pasukan 1000. Dan kata lain dia diangkat menjadi kepala pasukan 1000 ini dengan harapan Saul ketika mengangkatnya, dia akan mati di peperangan. Bukan karena dia bangga kepada Daud sehingga apa, tidak. Tapi dia berharap Daud akan mati di peperangan tersebut.
Tetapi sekali lagi, karena dia berserah selalu kepada Tuhan, Tuhan melindungi Daud. Sehingga Daud dapat memenangkan pertarungan tersebut dan bahkan namanya semakin dikenal lagi, semakin naik lagi. Dan itu membuat Saul semakin iri kepada Daud. Kemudian Daud dinikahkan dengan Mikal. Daud dinikahkan dengan Mikal, tapi sebelum dinikahkan dengan Mikal ini istrinya, sekali lagi kita harus mengingat bagaimana Saul telah mencoba membunuh Daud lagi dengan cara membawa dia ke satu peperangan dengan syarat harus membunuh setidaknya 100 pasukan Filistin. Dan sekali lagi juga kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan Daud yang membuat Daud berhasil memenangkan hal tersebut, berhasil membuat hal yang seperti mustahil itu menjadi mungkin, dan akhirnya dinikahkan dengan Mikal. Kemudian perintah kepada Yonatan dan pegawai-pegawai untuk membunuh Daud. Yonatan berhasil menenangkannya. Kita bisa lihat bagaimana ketika dia telah berhasil memenangkan hati Mikal ini dari Saul masih cemburu, tadi kita telah bahas di situ juga. Dikasihlah perintah pembunuhan kepada Daud. Kita bisa lihat lagi bagaimana pernyataan Tuhan yang menggunakan Yonatan untuk mengingatkan Daud dan juga untuk membujuk Raja Saul untuk tidak membunuh Daud. Dan pada saat ini Yonatan berhasil dengan cara mengingatkan kembali kepada Raja Saul tentang bagaimana Daud telah menjadi seorang pahlawan yang membawa nama Israel semakin maju lagi. Kemudian Daud dilempar tombak lagi. Dari ketika sudah tenang, sudah baik, kemudian mereka perang bersama-sama lagi. Ketika mereka kembali, cemburu lagi si Saul ini. Dan akhirnya ketika bermain lagi, dilempar lagi tombak kepada Daud. Dan sekali lagi kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang melindungi Daud, sehingga tombak yang dilemparkan itu tidak melukai Daud. Dan kemudian setelah si Daud ini pulang, mata-mata dikirim untuk menangkap dan membunuh Daud apabila dia keluar dari rumah waktu pagi. Tapi di sini kita bisa lihat lagi bagaimana penyataan Tuhan lagi yang memberitahukan kepada istrinya Mikal untuk memberitahukan itu kepada Daud. Dan hasilnya adalah Daud dapat melarikan diri melalui kaca belakang rumahnya dan dia segera menuju ke Rama, di mana situ ada Nabi Samuel atau Imam Samuel. Dan ketika dia di Rama, di tempat Imam Samuel ini, kita melihat bagaimana Raja Saul, dia mengirimkan banyak penyuruh-penyuruh untuk membunuh Daud tersebut. Tapi ketika pesuruh-pesuruh itu disuruhkan untuk pergi ke sana, ke Rama, untuk membawa dia kembali ke Gala, untuk dibunuh di sana, dikatakan bahwa malaikat Tuhan mendatangi pesuruh-pesuruh tersebut. Dan pada akhirnya diubahlah dari awalnya ingin membunuh menjadi membagikan firman Tuhan atau kabar kebenaran itu. Hingga pesuruh kedua juga merasakan hal tersebut, dan ketika Raja Saul sendiri juga datang, dia juga merasakan hal tersebut. Dan disitulah mulai adalah ketenangan sedikit lagi, tapi Daud sudah mulai tidak percaya. Dan ketika karena Daud mulai tidak percaya, maka peristiwa berikut yang dirasakan oleh Daud adalah dia bertemu dengan Yonatan dan menyusun kesepakatan mengenai datang atau tidak ke satu upacara yang suci waktu bulan purnama. Jadi ada satu upacara yang suci di bangsa Israel, di mana di sini Raja Saul mengharapkan kedatangan daripada Daud dan juga Yonatan. Tetapi oleh karena tadi si Daud sudah tidak percaya lagi, sudah tidak terlalu percaya kepada Saul, maka dia mengatakan kepada Yonatan bahwa biarkanlah aku 3 hari tidak langsung datang ke tempat acara itu. Jikalau dalam 3 hari ini Raja Saul tidak menanyai aku, maka aku akan datang. Tapi jika dia menanyai aku, maka ya aku akan pergi, akan lari. Kenapa? Karena dia pasti akan dibunuh. Dan ya, hari pertama si Daud tidak ditanyakan oleh Raja Saul. Dan hari kedua ditanyakanlah di mana Daud. Dan disitulah ketika dikatakan bagaimana Daud itu dikatakan dia pergi, Raja Saul menjadi marah dan mengatakan suruh dia kembali, dan mengatakan juga Yonatan tidak bisa menjadi seorang raja sebelum Daud mati. Kemudian Daud ke NOB dan mencari perlindungan kepada Abimelek. Ini adalah hal ketika dia tahu bagaimana si Saul masih ingin membunuhnya, sehingga ia pergi ke sana untuk mencari perlindungan kepada Abimelek. Tapi di sini ada kesalahannya juga. Kemudian yang berikutnya adalah dia melarikan diri kepada Akis, raja orang Gad, di mana Akis ini adalah musuh daripada Israel. Musuh daripada Saul ini, di mana
Dia merasakan bahwa lebih aman tempat musuh daripada tempatnya sendiri. Tapi sini juga ada kesalahan daripada si Daud juga. Kemudian dari sini dia melarikan diri lagi ke gua Adulam. Dan terakhir dia melarikan diri ke hutan Keret. Dan di setiap peristiwa-peristiwa ini kita bisa lihat bagaimana oleh karena dia selalu datang kepada Tuhan, selalu berserah kepada Tuhan, maka Tuhan selalu melindungi Daud. Tuhan selalu memberikan jalan keluar kepada Daud. Tapi di sini kita juga harus mengetahui bagaimana ada kesalahan daripada si Daud. Yang pertama adalah kekurangan percayaannya kepada Tuhan pada waktu ia berada di NOB. NOB di Nob ini adalah ketika dia berada bersama dengan Abimelek. Kenapa dikatakan kekurang percayaannya kepada Tuhan? Karena di sini ketika dia bertemu dengan Abimelek dikatakan bahwa Daud tidak mengatakan bahwa dia dikejar oleh Saul, bahwa dia ingin dibunuh oleh Saul, melainkan dia mengatakan ada misi rahasia yang harus dilakukan di Nob tersebut. Dan hal itu membuat Abimelek ya dia menerima Daud dan melayani Daud. Tapi hasil akhirnya adalah hasil akhir daripada hal ini, ketidakjujuran Daud ini, dosa Daud ini, maka Abimelek dan juga keluarganya harus dibinasakan. Lebih tepatnya Abimelek dan 85 keluarganya kalau dituliskan di buku kita. Mereka semua dibunuh hanya karena dosa Daud ini. Yang dimana dikatakan di sini, jikalau Daud mengatakan setidaknya dia mengatakan sejujurnya, maka Abimelek ini atau Ahimelek ini dia dapat mengetahui apa yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawanya dan juga nyawa Daud. Nah, kemudian yang kedua adalah penipuannya terhadap Akis. Di mana di sini penipuan di sini adalah yang telah mengalahkan Filistin dan dia menipu mereka dengan cara berpura-pura menjadi gila. Dan ini adalah hal yang salah bagaimana ya seharusnya tidak perlu seperti itu. Seharusnya dia tetap yakin kepada Tuhan. Oleh karena itu dikatakan bahwa Daud telah menunjukkan tabiatnya yang agung dan nilai moralnya telah menjadikan dia disukai oleh bangsa itu. Tapi apabila ujian datang kepadanya, imannya telah goyah dan kelemahan manusia muncul. Kita bisa lihat di sini bagaimana apabila ujian datang, kelemahan manusia muncul. Seringkali kita juga seperti ini. Kita seringkali sudah datang kepada Tuhan, kita selalu berserah kepada Tuhan. Kita merasa kita udah dekat sama Tuhan. Tetapi ketika ujian datang, entah itu ya ujian beneran ujian bagi anak-anak yang masih pelajar, ataupun ujian dalam rangka kita dihadapkan dalam pilihan harus bekerja hari Sabat atau tidak, kelemahan manusia itu muncul. Mungkin ketika tadi ujian, kelemahan manusia di sana adalah ingin dapat nilai yang bagus, akhirnya mereka menyontek. Atau mungkin ketika tadi permasalahannya adalah hari Sabat, ingin dapat uang supaya bisa kaya, akhirnya mereka memilih untuk bekerja. Itu juga yang dirasakan oleh Daud di sini. Ketika ujian datang, kelemahan manusia itu muncul terhadap Daud. Ia melihat di dalam diri setiap orang lain seorang mata-mata dan seorang pengkhianat. Di dalam satu keadaan darurat, Daud telah menengadah kepada Tuhan dengan mata iman yang tetap dan telah menyelamatkan raksasa Filistin itu. Ia percaya kepada Allah, ia pergi atas namanya. Tapi apabila ia dikejar-kejar dan dianiaya, kecemasan dan kesusahan hampir-hampir telah menyembunyikan Bapaknya di surga itu dari pandangannya. Seringkali juga kita seperti ini. Kita mungkin bisa bertahan dari satu atau dua cobaan. Tetapi ketika cobaan terus datang, kita menjadi lupa akan Tuhan. Kita menjadi lupa bagaimana Tuhan yang telah memberikan semua itu kepada kita. Cukup kita datang kepadanya, selalu berserah kepadanya. Oleh karena itu dikatakan di berikutnya adalah setiap kegagalan di pihak anak Allah disebabkan kurangnya iman mereka. Bila mana bayangan menutupi jiwa, bila mana kita kekurangan terang dan bimbingan, kita harus menengadah ke atas. Di sana ada terang di balik kegelapan. Kita sering jatuh karena kita kurang percaya kepada Tuhan. Tapi diingatkan kembali bahwa ketika masalah datang, ingatlah bahwa Tuhan selalu ada di atas sana. Tuhan selalu mendengarkan kita. Mata Tuhan selalu ada di segala tempat, mengasihi orang jahat dan orang baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Daud, dia adalah seorang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Di tengah-tengah mara bahaya, ia telah dilindungi oleh malaikat-malaikat Allah. Ia telah diperlengkapi dengan semangat untuk berbuat perkara-perkara yang ajaib. Dan jikalau ia telah mengalihkan pikiran dari keadaan yang menyusahkan itu,
ia akan memperoleh damai sekalipun berada di tengah-tengah bayangan kematian. Dengan penuh keyakinan, ia dapat mengulangi kembali janji Tuhan. Poin di sini adalah, jikalau ia telah mengalihkan pikirannya dari keadaan yang menyusahkan itu, ia akan memperoleh damai sekalipun berada di tengah-tengah bayangan kematian. Dengan penuh keyakinan, ia dapat mengulangi kembali janji Tuhan. Maksudnya di sini adalah, seringkali ketika ada masalah, kita memikirkan masalah tersebut, bukan bagaimana cara keluar daripada masalah tersebut. Seringkali ketika kita ada masalah, kita langsung memikirkan bahwa, Tuhan, kenapa kamu kasih masalah terus ke aku? Kenapa masalah ini terus datang kepada aku? Masalah. Tapi kita lupakan bagaimana penyertaan Tuhan selama kehidupan kita sampai saat masalah itu datang. Kita melupakan bagaimana Tuhan yang sama yang telah menyertai kita dan juga dapat membantu kita menyelesaikan masalah-masalah yang datang kepada kita. Di Yesaya 54 ayat 10 dikatakan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Tuhan akan selalu setia membantu kita. Kasihnya akan selalu beserta dengan kita. Baik. Jadi kesimpulannya adalah, sifat iri hati selalu hanya mengarahkan manusia kepada kehancuran dan atau kerugian. Sama seperti Saul yang oleh karena iri hatinya telah menjadikan Saul menderita dan menempatkan bawahannya rendah hati itu atau dalam kurung Daud menjadi dalam bahaya. Rasa cemas, rasa takut seringkali membuat manusia lupakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Dan sebagai anak Tuhan, umat Tuhan, maka kita harus mengingat bahwa Allah menuntut agar kejujuran menandai kita sebagai anak-anaknya, sekalipun dalam bahaya yang amat besar. Jangan sampai oleh karena dosa kita, maka orang yang harus menanggung akibatnya, sama seperti oleh karena dosa Daud yang tidak jujur kepada Abimelek, menyebabkan kematian bagi Abimelek serta keluarganya. Jadi masihkah kita mau terus memelihara sifat iri hati dalam diri kita jika kita memiliki sifat tersebut? Masihkah kita perlu takut dalam menghadapi masalah yang datang kepada kita sehingga kita perlu berbohong hanya untuk keamanan kita? Kita bisa jawab hal ini dalam hati kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.